Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Bagi yang sedang merasa tidak enak badan atau sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Baik, berjumpa lagi dengan saya di MPLS hari ketiga. Kemarin sudah di hari pertama ya, sudah perkenalan. Saya Doni Agus Maulana, boleh dipanggil Pak Doni, sebagai tim bimbingan konseling di SMK BPI. Format penyampaian media saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu masih bisa berkumpul di sekolah ya, tapi hari ini materi disampaikan dalam bentuk media seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan makna dari apa yang disampaikan ya. Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SMK BPI. Semoga betah. Dan pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing informasi materi mengenai lulusan SMK BPI itu bisa apa? Bagaimana peluang karir lulusan SMK BPI? Harapannya setelah melihat video ini, setelah menyimak materi ini, semua mempunyai wawasan, pemahaman tentang peluang karir setelah lulus SMK BPI. Dan yang kedua, bagi siapa saja yang mungkin saat ini ragu dengan masuk SMK BPI bisa menjadi yakin bahwa oh ternyata peluang lulusan SMK BPI itu juga luar biasa hebatnya, tidak kalah dengan SMA, begitu ya. Oke, baik, kita simak materi berikutnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti yang akan kita bicarakan hari ini, ada beberapa hal yang saya sarankan selama proses penyajian materi ini. Yang pertama, mari kita memulai dengan membaca doa, misal bagi Muslim dengan membaca Bismillah, atau doa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing, karena salah satu kunci diterimanya ilmu atau mudah mendapatkan ilmu adalah dengan hati yang bersih ya. Kemudian yang kedua, posisikan diri senyaman mungkin, boleh sambil duduk agak menyender gitu ya, hindari lingkungan yang bising atau yang ribut ya. Kemudian gunakan headset atau speaker untuk hasil suara lebih maksimal terdengarnya. Kemudian simak informasi dan jika perlu dilakukan pengulangan, menonton video kembali diulang-ulang. Kemudian catat hal yang membingungkan dan ingin dipertanyakan. Catat dulu, nanti bisa bertanya via grup WhatsApp MPLS itu ya. Oke, oke, saya akan memulai pembahasan materi hari ini mengenai persepsi yang salah atau cara pandang yang salah tentang lulusan SMK. Yang saya dengar dari zaman ketika saya dulu SMA, orang itu ternyata banyak persepsi yang salah tentang SMK. Pas saya sudah mulai mengajar di SMK BPI, baru ketahuan, oh ternyata hal-hal yang dipikirkan oleh masyarakat itu ternyata salah. Yang pertama, lulusan SMK wajib bekerja. Makanya banyak yang enggan untuk masuk SMK karena berpikir, ah saya tidak mau kerja setelah lulus SMK begitu ya. Saya inginnya masih kuliah. Makanya timbul juga pandangan-pandangan atau pertanyaan di masyarakat, apakah lulusan SMK bisa kuliah atau wajib bekerja begitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan kalian atau orang lain tentang SMK begitu ya. Makanya minat ke SMK agak kurang. Padahal di satu sisi peluang karir SMK itu lebih hebat dibandingkan dengan SMA. Kita simak ya video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan secara mendetail tentang peluang karir SMK, saya ingin menyampaikan dulu program perencanaan karir yang ada di SMK BPI. Seperti yang disampaikan di awal pertemuan di MPLS pertama, kami berkomitmen bahwa lulusan SMK BPI itu tidak hanya harus pintar atau terampil begitu ya, tapi harus membuat keputusan karir yang bertanggung jawab. Apa gunanya kepintaran, keterampilan kalau ternyata kalian juga tidak sukses dalam karir. Oke, kita lihat di tabel yang sudah saya sajikan. Yang pertama ada di tingkat kelas 10, ada program namanya kunjungan industri. Kunjungan industri ini nanti kalian akan diajak ke industri mitra SMK BPI
yang kebetulan tahun lalu berdasarkan pilihan dari siswa dan orang tua melalui sistem polling, itu destinasinya adalah Yogyakarta dan Bali. Kalian akan diajak ke perusahaan yang ada di Jogja, kemudian Bali, untuk melihat, untuk memahami sebetulnya posisi atau tugas yang sesuai dengan jurusan kalian di kantor itu apa sih? RPL di perusahaan itu posisinya apa, TKJ apa, OTKP di mana posisinya, begitu ya. Agar kalian paham, oh ternyata lulusan SMK BPI itu ada posisinya masing-masing di perusahaan. Setelah kalian paham melalui kunjungan industri, yang biasanya kami lakukan di akhir kelas 10 pemberangkatannya. Jadi selama kelas 10 bisa nabung dulu untuk pembiayaan kunjungan industri agar tidak memberatkan ke semua pihak ya. Setelah selesai kunjungan industri, di kelas 11 ada program yang namanya PKL atau praktik kerja lapangan. Di PKL ini kalian akan magang di perusahaan selama 3 bulan penuh. Di sana kalian diharapkan dapat membandingkan apa yang telah dipelajari di SMK dengan kesesuaian pekerjaan di perkantoran. Selain itu juga kalian mempelajari bagaimana kultur organisasi, kultur perusahaan, gitu ya, etos kerja, pentingnya harus bekerja dengan baik, itu selama PKL dipelajari. Perusahaannya bisa kalian cari sendiri, barangkali ada kenalan saudara atau orang tua yang bekerja di satu perusahaan dan pekerjaannya cocok, itu boleh. Atau kalaupun tidak mempunyai link perusahaan, nanti kami bisa pilihkan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan kalian. PKL ini dilakukan di akhir kelas 11 menjelang kenaikan ke kelas 12. Kemudian yang terakhir di kelas 12, kalian harus sudah mulai membuat keputusan karir yang bertanggung jawab. Apakah saya akan bekerja, saya akan kuliah, atau berwirausaha. Nah, selama proses perencanaan karir ini, kami dari tim bimbingan konseling akan senantiasa mendampingi ya. Silakan boleh berkonsultasi, boleh berdiskusi tentang perencanaan karir ini. Karena perencanaan karir ini sesuatu yang tidak bisa dipilih dengan dadakan, harus direncanakan dengan baik. Oke, baik, kita cek fakta-fakta berikut untuk membantu menjawab persepsi yang salah mengenai lulusan SMK atau mengenai peluang karir SMK. Oke, yang pertama mengenai peluang karir dalam hal bekerja. Lulusan SMK dipersiapkan untuk bersaing di dunia kerja karena telah dibekali dengan kompetensi-kompetensi siap guna di bidang RPL, TKJ, dan OTKP. Perbedaan mendasar dengan SMA, ketika kalian lulus, kalian sudah mengantongi ijazah atau keterampilan yang bersertifikat, yaitu RPL, TKJ, atau OTKP. Jadi, ketika kalian akan memilih pekerjaan setelah lulus SMK, posisi-posisi untuk jurusan-jurusan itu juga akan ada, begitu ya. Beda dengan SMA. Kalau SMA memang ada banyak lowongan pekerjaan yang mempersyaratkan lulusan SMA, tapi posisi atau jabatan pekerjaannya hal-hal yang umum, misalnya seperti apa ya, SPG, kasir, atau yang tidak membutuhkan keterampilan yang spesifik. Kita lihat beberapa foto yang saya tampilkan di slide ini. Ini adalah lulusan-lulusan SMK BPI yang sudah bekerja alumni. Yang pertama sebelah kiri ini ada Teh Via, alumni RPL, bekerja di software house. Yang kedua ini ada Kak Zendra nih yang TNI. Ternyata bagi siapa saja di antara kalian yang berminat untuk jadi TNI atau polisi, itu ternyata bisa lulusan SMK untuk ikut seleksi. Tapi memang nanti ada jabatan khusus di TNI atau polisi yang bisa dilamar oleh SMK gitu ya. Berikutnya ada Kak Hasbi yang sedang naik tower, ini alumni TKJ, bekerja di bidang perusahaan jaringan. Di kiri bawah ada Teh yang sedang menerima telepon, itu Teh Wina namanya, bekerja di bagian administrasi Jogja Department Store di kantor pusatnya, bukan sebagai SPG atau kasir ya.
Dan ini di sebelah kanannya ada KNO, lulusan alumni RPL, bekerja di PT Freeport. Nah, sebetulnya masih banyak informasi alumni lainnya yang bekerja. Bisa cek di highlightnya Instagram SMK BPI ya. Ada satu highlight khusus mengenai alumni-alumni. Tidak kami cantumkan semua. Tapi setidaknya melalui gambar yang disajikan ini bisa membuktikan bahwa jika kalian mempunyai cukup keterampilan, cukup kepintaran dan kepribadian yang baik, kalian bisa diterima di pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang secara secara grade itu perusahaan yang berkualitas baik. Jangan sampai begini, selama di SMK kalian belajar bermalas-malasan, tapi meminta ditempatkan di perusahaan yang yang bonafit lah, tidak seperti itu ya. Pekerjaan itu akan datang kepada siapa saja yang mampu bersaing saat melamar pekerjaan. Tentunya ketika melamar pekerjaan kan ada tes, ada serangkaian yang harus kalian lewati. Tetap kalian harus melewati itu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa belajar dengan bersungguh-sungguh di SMK, ketika tes sepertinya akan lebih mudah melaluinya. Ya, selanjutnya mengenai kuliah. Nah, ini masih banyak persepsi yang salah nih dalam hal kuliah. Banyak yang berpikir bahwa lulusan SMK BPI itu tidak bisa kuliah, tapi kita coba cek faktanya ya. Lulusan SMK mempunyai kesempatan yang sama dengan lulusan SMA dalam masuk perguruan tinggi atau perguruan tinggi swasta gitu ya. Jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang masih berpikir, aduh nanti saya harus kerja nggak bisa kuliah, itu salah. Lulusan SMK bisa kuliah. Kami nanti akan bantu informasi seputar perkuliahan itu dari yang pertama, info masuk perguruan tinggi negeri, ada jalur SNMPTN, jalur seleksi yang menggunakan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian ada informasi mengenai SBMPTN atau jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan jalur tes tertulis berbasis komputer atau UTBK tahun ini disebutnya ya. Kemudian ada informasi referensi perguruan tinggi swasta. Nah, selama 3 tahun di sini bisa kalian mulai dari memikirkan atau mengambil sebuah pilihan berdasarkan mata pelajaran yang kalian rasa mudah. Walaupun kami sarankan ketika kalian kuliah nanti itu memilih jurusan yang sama dengan jurusan yang ada di SMK. Tapi kalaupun mau banting setir pindah ke jurusan lain itu juga tidak menutup kemungkinan. Insya Allah nanti kami akan menemani sampai kalian membuat keputusan yang tepat dari mulai pemilihan universitas dan pemilihan jurusannya. Jadi jangan salah lagi ya, lulusan SMK juga bisa kuliah. Nah, peluang karir yang terakhir untuk lulusan SMK adalah berwirausaha. Jadi, lulusan SMK itu sebetulnya bisa membuka wirausaha sesuai dengan jurusannya. Ini ada beberapa aktivitas wirausaha yang dilakukan oleh alumni kita. Yang pertama ada yang menjual kopi secara online ya, dengan kemampuan basic RPL-nya, dia bisa mengelola sebuah online shop begitu. Dan berikutnya tentang ini nih, ada yang membuka servis laptop, itu pun alumni SMK BPI. Artinya, wirausaha ini dapat dijadikan sebagai mata pencaharian utama atau mungkin selingan sambil mengerjakan pekerjaan utama atau profesi lainnya. Untuk OTKP bagaimana Pak? Apa jenis wirausahanya? Memang untuk OTKP tidak ada bentuk usaha yang khusus sesuai jurusan, tapi untuk lulusan OTKP dapat menggunakan keilmuan administrasinya untuk pengelolaan bisnis. Jadi kalau untuk lulusan SMK harus berbeda cara berbisnisnya dengan lulusan SD dari segi perencanaannya, dalam pengelolaannya, dalam segi marketing atau promosinya. Lulusan SMK harus berbeda gitu ya. Jadi wirausaha ini dapat dijadikan sebagai salah satu peluang karir lulusan SMK. Nah, jadi sudah bisa mengambil kesimpulan. Itulah fakta-fakta mengenai peluang karir lulusan SMK. Seharusnya bagi para lulusan SMK itu cukup berbangga hati sebetulnya ya, karena peluang karirnya lebih banyak dibanding SMA sekalipun, gitu. Sehingga
selama ini persepsi yang salah di masyarakat itu bisa dijawab dengan fakta-fakta yang tadi gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lulusan SMK BPI itu mempunyai peluang karir dalam bekerja, kemudian melanjutkan atau kuliah, dan berwirausaha. Tapi tentunya semua itu harus dilalui dulu, ditempuh dulu dengan belajar yang bersungguh-sungguh. Karena banyak juga lulusan SMK atau bahkan S1 sekalipun yang tidak bisa bersaing bekerja. Banyak juga lulusan SMK, SMA, atau S1 yang secara perkuliahan juga terseok-seok atau bahkan selalu gagal dalam berwirausaha. Kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah bersungguh-sungguh menerima semua materi yang ada di sekolah. Ingat di SMK itu proporsi belajar praktiknya lebih banyak dibanding teori. Pastikan dalam kondisi prima selalu, sehat selalu, karena tertinggal satu atau dua pertemuan akan menghambat pemahaman kalian. Ya, dan jangan ragu juga untuk bertanya kepada guru-guru mata pelajaran ketika ada kesulitan. Jangan sampai ada kesulitan di nanti-nanti ditunda-tunda sehingga ketika tugas tambah banyak, materi tambah banyak, yang ada malah jadi malas karena tidak bisa mengejar ketertinggalan. Oke? Ya, akhirnya kita tiba di penghujung video. Alhamdulillah senang sekali kami bisa hari ini sharing berbagi informasi mengenai peluang karir lulusan SMK BPI. Tentunya banyak hal yang belum jelas disampaikan atau barangkali ada hal-hal yang masih membingungkan atau juga sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan, silakan disampaikan melalui grup WhatsApp MPLS. Jika waktunya nanti cukup, saya akan coba jawab dengan dibantu Bapak Ibu lainnya, tapi jika memang waktunya tidak memungkinkan, akan dibahas atau dibalas di waktu lainnya dengan media lainnya. Kemudian jangan ragu untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap SMK BPI, bisa melalui website atau melalui Instagram atau juga barangkali chat langsung via WA Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih, enjoy selalu di SMK BPI. Mari bersama-sama membangun, merencanakan masa depan yang gemilang di SMK BPI. Kami akan senantiasa menemani perencanaan karir kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 nanti. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.